Selamat datang di Berita Baik untuk channel Progres. Oke, hari ini berita baik yang keempat, antara 4 atau 5. Jadi untuk berita berbaik ini yang pertama beritanya adalah dari Adidas yang mereka akan menggunakan atau mengganti untuk kulitnya, mereka menggunakan plant-based materials untuk semua sepatu-sepatunya yang menggunakan kulit. Jadi akan diubah semua dengan upaya mereka untuk mereduce penggunaan plastik, dan mereka menurunkan kurang lebih sampai sekitar 5 atau menaikkan ya lebih tepatnya, mungkin menaikkan sampai produksi itu sampai 15 juta pasang sepatu. Nah, yang perlu kita pahami sebenarnya memang benar nih, bagus banget inisiatifnya si Adidas semenjak untuk di tahun 2020 akhir sampai ke depannya mereka menggunakan plant based, yang di sini material yang mereka gunakan adalah mycelium atau bagian dari suatu fungus. Ini jadi sebenarnya cukup baik, cuman yang jadi masalah adalah sebenarnya yang gue sadari sih ya, terutama di mobil-mobil yang cukup baru, itu kan banyak kabel-kabel yang menggunakan juga plant-based wires. Jadi udah nggak menggunakan plastik. Nah, ini jadi hobi banget, bahkan nggak cuma di mobil. Di elektronik seperti punyanya Electrolux, terus misalnya kalian juga menggunakan elektronik dari Beko, itu banyak kabelnya yang menggunakan, mereka udah meninggalkan penggunaan plastik, mereka menggunakan plant based untuk wiresnya mereka, atau bukan wirenya sendiri ya, tapi tutup dari wirenya itu biasanya kan menggunakan plastik. Nah, ini menggunakan plant based, ini paling sering digigitin sama tikus. Jadi bahkan beberapa mobil teman gue yang menggunakan BMW itu banyak yang mereka harus mengeluarkan hampir 100 juta kalau nggak salah ya, untuk benerin kabel-kabel yang ada di mobilnya karena digigitin sama tikus. Jadi tikus-tikus, gue nggak tahu ini namanya curut mungkin ya lebih tepatnya, pokoknya yang bentuknya itu kecil tapi buntutnya panjang. Itu mereka suka banget gigitin kabel-kabel ini. Jadi makanya banyak yang, kalau kalian lihat misalnya di marketplace, itu banyak yang ngejual semprotan untuk mengusir tikus, dan biasanya disemprotin ke mobil atau ke barang-barang elektroniknya kalian. Nah, gue harap sih sebenarnya cukup menyedihkan ya kalau kita itu misalnya punya sepatu atau mobil, dan apalagi sepatu karena sering banget kita taruh misalnya di luar, kita tinggalin dan segala macam. Ini bisa ada kemungkinan untuk digigitin sama tikus atau enggak. Cuman kalau gue lihat dari sini sih mereka bilang nggak ada ya ngomongin masalah kemungkinan untuk digigitin sama tikus atau enggak. Tapi yang pasti untuk Adidas ini juga akan menggunakan polyester, sekitar 60% polyester yang recycled juga, seperti yang dilakukan di tahun 2020. Jadi gue harap sih ke depannya untuk brand-brand besar, terutama untuk brand yang kita akan gunakan sehari-hari, mereka sudah mulai ganti ke alternatif yang jauh lebih baik untuk bumi. Dan mungkin gue akan bikin konten terpisah juga kenapa banyak, dan kita harus dukung perusahaan-perusahaan yang berusaha untuk mengganti dari penggunaan plastik menjadi sesuatu yang lebih penggunaannya untuk plant based. Karena dari banyak research yang keluar itu ternyata kalau jumlah sperma yang ada atau jumlah kualitas sperma yang baik di manusia itu sekarang udah berturun dengan sangat-sangat drastis karena penyebabnya adalah polusi, dan salah satunya adalah dari plastik yang ada di kehidupan kita sehari-hari. Jadi mulai dari makanan, dari minuman, dari tempat kita makan, terus juga dari ikan yang sudah ada microplastics di dalam ikan, terus juga dari pestisida dan insektisida. Itu ada banyak banget yang menyebabkan kenapa jumlah kualitas sperma baik itu menurun dengan sangat jauh, dan kenapa infertility itu makin meninggi, dan bisa diperkirakan sampai 2045 jumlah itu bisa turun 50%. Jadi ini yang akan mungkin gue bahas di topik lain kali. Nah, berikutnya ini berita yang sebenarnya gue baru baca sih, mungkin banyak dari kalian juga nggak tahu, cuman ini udah cukup lama dan studinya ini berjalan sepanjang 75 tahun. Ini adalah studi dari Harvard Study yang menunjukkan kalau kunci dari sukses dan menjaga kesuksesan itu bukanlah dari berbagai macam hal yang kita selalu perkirakan, entah masalah uang dan segala macam, masalah kesehatan dan segalanya. Ternyata sumbernya utamanya ini adalah kedekatan kita terhadap seseorang. Jadi
betapa pentingnya untuk memiliki support system. Jadi ini sebenarnya studi dikeluarkan di tahun 2017 dan mereka menyatakan kalau dari hasil studinya yang mereka lakukan selama 75 tahun, ini di sini Waldinger menyatakan kalau di TED Talks-nya dia bilang kalau the clearest message that we get from this 75-year study is that good relationships keep us happier and healthier. Nah, dia bilang sebenarnya sih kalau kita secara logis memang mungkin mikir kalau ya untuk menjaga kesuksesan dan segala macam ya kita harus kerja keras dan segala macam. Cuman yang banyak orang suka tinggalkan itu adalah masalah kesenangannya. Kadang banyak kita ketemu dengan orang yang bilang kalau lu harus push through dan segala macam, bahwa untuk lu bikin sehat dan segala macam lu perlu harus bersikeras dan harus kerja keras dan segala macam. Cuman banyak yang ditinggalkan adalah masalah mental health yang harus dijaga juga. Jadi masalah kesehatan dan masalah kedekatan kita dengan seseorang itu adalah fondasi utama terhadap pentingnya seseorang itu bisa sukses atau enggak. Itu yang berubah mindsetnya mereka, berubah gut mereka di dalam tubuh. Bahkan banyak riset yang menunjukkan kalau sebenarnya gut bacteria yang ada di tubuh kita itu berperan penting banget dalam kesehatan mentalnya kita. Jadi seperti minuman yang, ya gue nggak nyebutin brand, tapi kalian harusnya tahu banyak minuman yogurt dan segala macam yang memberikan kita ya, kepentingan dalam balance di gut bacteria yang kita miliki di tubuh kita. Nah, di riset ini juga sebenarnya menunjukkan kalau support system ini yang paling penting itu adalah bukan jumlah. Jadi kita nggak bilang kalau jumlah teman itu lebih banyak berarti lebih baik, tapi yang lebih penting ini adalah masalah kualitasnya. Jadi berapa dekat kita dengan orang atau berapa banyak yang kita bisa tumpukan ke orang tersebut, dan bisa sebaliknya juga. Jadi ini bisa ke keluarga atau ke teman, dan inilah yang menunjukkan betapa sering orang itu bisa dibilang sukses atau enggak. Jadi kalau kalian, apalagi terutama di sekarang ya, di zaman COVID, dimana kita sulit banget untuk tatap muka, dan ternyata dengan tatap muka itu punya dampak yang jauh lebih besar daripada yang kita bisa pikir kalau sekarang kita bisa melakukannya dengan telecommunication atau murni 100% tanpa adanya komunikasi fisik dengan orang. Jadi menurut gue di zaman sekarang, terutama di zaman ya seperti ini yang masih, tapi harusnya sih enggak ya, sekarang di Indonesia harusnya udah nggak melalui suatu karantina. Jadi harusnya kalian nggak ada terlalu masalah selama kalian menjaga dan kalian sudah divaksin. Harusnya kalian udah mulai bisa bertemu perlahan dengan teman-teman kalian. Cuma tetap pakai mask kalian, dan harusnya sih kalian masih bisa tatap muka, karena trennya di zaman sekarang kalau kalian lihat terutama di Jepang mulai sedikit orang yang mau untuk bertatap muka, bahkan lebih banyak orang prefer untuk diam di rumah dan keluar dan bertemu dengan orang kalau harus doang, dan selebihnya mereka bisa stay solitary doang. Dan gua harap juga makin banyak studi yang menunjukkan kalau ini sebenarnya emang beneran gak sehat, dan seperti yang Harvard udah lakukan ini selama 75 tahun studinya, dan itu menunjukkan kalau di tahun 2017 bahwa ya teman dekat, keluarga dan segala macam itu menjadikan fondasi yang paling penting untuk menunjukkan bahwa orang itu bisa sukses atau enggak. Nah, berita yang ketiga ini adalah masih masalah environment juga. Ini adalah Forest on Coffee. Jadi di sini ada dua control group, di mana yang satu sudah dilakukan uji cobanya dan yang satu adalah kontrolnya. Di sini mereka menggunakan coffee pulp. Jadi coffee pulp ini adalah byproduct dari pembuatan kopi yang biasa kalian minum. Jadi ini bukanlah suatu misalnya ampas kopi yang kalian sudah selesai minum dan kalian ambil dan kalian bisa tebarin di tamannya kalian atau di tanaman kesayangannya kalian. Nah, ini cukup beda ya dari itu. Tapi setidaknya gue bisa memberitahu kalau kalian yang sering minum kopi, kalau byproduct itu digunakan untuk dikembalikan ke hutan, ini akan sangat-sangat berguna bagi hutan tersebut. Karena di sini untuk hasil risetnya adalah membuktikan kalau boostingnya itu 20-80% untuk coverage dibandingkan dengan yang kontrol. 20-80% ini adalah gede banget sebenarnya boostnya. Kalau kita ngomongin coverage dalam hutan itu berarti kerimbaan. Jadi kalau kita ngomongin jumlah daun yang ada itu jauh lebih banyak, jadi sekitar 20-80%. Nah, untuk ketinggiannya pohon-pohon ini mencapai 4 kali lipat lebih tinggi daripada control group yang ada dibandingkan dengan yang sudah di-treating dengan coffee pulp itu tersebut. Nah, jadi byproduct dari industri kopi ini ternyata bisa digunakan, dan semoga juga karena Indonesia termasuk salah satu konsumen kopi yang tinggi juga di dunia, gue harap kalian yang minum kopi bisa berbahagia kalau misalnya bisa tahu ternyata kalau coffee pulp itu bisa berguna dan ngebantu banyak hutan-hutan yang ada di Indonesia yang tentunya ya kita tahu kalau banyak yang dipotongin dan segala macam. Jadi gue harap ini bisa kedepannya untuk memberikan jantung atau paru-paru baru untuk dunia, karena Indonesia forest itu cukup besar terutama di Asia Tenggara. Yang keempat ini masalah 5G. Ini gue juga ternyata gue baru sadar kalau di Indonesia itu 5G memang belum ada. Karena gue selalu mikir di logika gue adalah kalau HP-HP ini udah banyak yang 5G, ternyata di Indonesia itu
5G-nya itu sendiri belum ada. Nah tapi ternyata nih di 5G-nya itu sendiri di US mereka menemukan kalau dari awal 5G itu kan didesain untuk mendapatkan kecepatan yang tinggi dengan latency yang serendah mungkin. Itu adalah tujuan utama 5G diciptakan. Tapi ternyata di era yang sudah mulai banyak 5G, mereka menemukan kalau millimeter wave ini itu menyatakan kalau mereka bisa menghidupkan beberapa elektronik yang ada yang ukurannya kecil. Nah kalau kalian lihat misalnya di berita-berita sebelumnya gue ngomongin masalah wearables IoT dan banyak banget item yang sekarang mulai bisa dikembangkan dan untuk bisa ditanam di tubuh kita. Cuman memang penggunaan listriknya itu sangat kecil. Bahkan beberapa yang bisa menggunakan listrik yang dihasilkan oleh tubuh kita, mulai dari kinetik dan segala macam atau dari keringat. Nah di sini adalah mereka membuktikan kalau ini bisa terjadi, bahkan sampai jarak 200-an meter. 200 meter menurut gua kalau towernya semakin banyak dan sudah bisa diberikan di mana-mana, dan kalau mereka menggunakan Rothman lens, ini akan membantu untuk mendisperse tenaganya 5G ini untuk bisa menghidupkan berbagai IoT wearables. Cuman kalian nggak bisa gini. Jadi kalian jangan harap kayak mobil kalian bisa di-charge atau HP kalian bisa di-charge atau misalnya vape kalian itu bisa di-charge menggunakan teknologi ini. Cuman untuk di saat ini memang belum. Ini adalah kita ngomongin milliamps tenaga yang bisa dihasilkan untuk penggunaan gadgets-gadgets yang akan kita gunakan. Tapi untuk di masa depan, ini adalah langkah pertama untuk 5G di mana mereka bisa menggunakannya untuk menghidupi berbagai IoT products gitu loh. Dan kurasa untuk harvesternya ini pun juga mereka menyatakan sih kalau harvesternya ini menggunakan 4-10 cm. Jadi ukurannya cukup kecil untuk wearables yang bisa kalian gunakan dan bisa kalian hidupkan tanpa menggunakan baterai. Nah ini menurut gua implementasi IoT di masa depan ini 5G akan berguna banget, dan ini sebenarnya kan salah satu cita-cita yang diharapkan oleh Nikola Tesla di mana seluruh bumi dijadikan suatu transferable dan bisa digunakan listrik tanpa menggunakan kabel atau wireless electricity. Itu yang dulu Nikola Tesla inginkan sebenarnya kan. Tapi mungkin kita melalui jalur 5G seperti ini dan kedepannya menggunakan millimeter wave untuk menghidupkan berbagai macam teknologi yang ada di masa depan. Berita terakhir ini adalah masalah brain computer interface. Nah ini ada baru lagi dan gue coba lagi baca papernya. Ini dari University of Helsinki. Jadi mereka menyatakan kalau akan banyak AI yang mulai bisa membaca pikiran kita, atau bukan pikiran sih, lebih tepatnya itu adalah cara kerja otaknya kita, dan dia bisa mentranslate orang-orang atau bisa memberikan gambaran orang yang atraktif bagi kita. Nah kalau kalian nanya ini gunanya seperti apa, ya mungkin ini adalah di bidang masalah entertainment. Kalau misalnya di masa depan kalian pengen karakternya yang karakter utama atau karakter yang penjahatnya kalian pengen modify sesuai dengan keinginannya kalian, ya kalian bisa ubah mukanya dan kalian bisa rubah orangnya juga, penampilannya seperti apa, karena otak kita itu bisa dibaca melalui brain computer interface untuk menciptakan sesuatu yang emang kita tertarik untuk melihatnya. Jadi ini sebenarnya sih cukup unik ya, karena kalau kita ngomongin secara teknologi sebenarnya kan nggak perlu nih menggunakan sistem brain computer interface atau menggunakan AI untuk menghasilkan muka yang menurut kita cantik gitu atau ganteng misalnya. Nah jadi kalau kita ngomongin semudah itu doang kan sebenarnya cukup yes and no doang. Jadi selama kita diberikan opsi gambaran atau muka, kita cuma bilang yes kalau kita suka, dan semakin banyak yang mereka tampilkan dan iterasinya keluar, ya akan ditemukan kalau semakin lama akhirnya AI-nya belajar atau machine learning bahwa yang kita suka adalah preferensi itu seperti A, B, dan C, ya akhirnya mereka bisa bikin terus-terusan. Tapi pada saat kita menggunakan BCI, berarti kan otomatis itu semua udah dikalkulasiin dan kita langsung ditampilkan mana yang bagus menurut kita. Nah ini tentu aja bisa diimplementasikan di game atau di entertainment industry, dan menurut gua kalau di game ini bisa sangat-sangat terbuka, dan ya mungkin di awal-awal mungkin lebih ke LUD system ya, lebih ke 17 rating games yang ya lu ngerti lah maksud gue lah. Itu pasti karena dimanapun juga awal kemajuan teknologi itu selalu berawal dari porn. Mau kita ngomongin apapun juga, kita mau ngomongin internet, kita mau ngomongin masalah yang pemilih DVD, atau ada dulu satu namanya HD DVD ya, yang menang DVD karena porn industry menggunakan DVD, dan ya sebenarnya ada banyak lah. Pokoknya kalau ngomongin masalah industri porn itu berpengaruh terhadap teknologi, itu ya memang bener nyatanya. Jadi VR pun salah satunya adalah penggunaannya adalah untuk porn. Cuman di sini untuk BCI ya tentu aja kalian bisa pikirin itu bisa digunakan kemana aja, karena opsinya itu benar-benar terbuka lebar, terutama di masa depan di mana computing power itu bisa lebih kecil, dan kalian bisa juga lihat sekarang kalau laptop-laptop kecil yang seperti ukuran 13 inci udah bisa menyamai kemampuan atau processing power yang
sama seperti PC yang ada di tahun lalu atau high-end PC yang ada di tahun lalu. Jadi ukuran semakin kecil dengan prowess untuk masalah computational itu semakin besar. Jadi inilah dunia yang akan kita hadapi dalam sekitar 20-25 tahun lagi lah. Kita udah bisa banyak menikmati kemajuan teknologi, dan gue harap kalian yang masih umur yang sangat muda ada di generasi kalian untuk merasakan teknologi-teknologi yang loncatannya cukup jauh dibandingkan di 5 tahun sekarang, 5 tahun terakhir lah. Jadi itu aja untuk berita baik. Nanti kita ketemu lagi di harusnya apa ya? Berikutnya itu belum tahu, cuman ntar si David bakal posting lah, paling di IG-nya dia atau di Progress di community tab kalau udah ada community tab ya. Jadi itu aja, and see you guys next time.